Nabila Dewi. Saya Fitri Sari. Saya Nalisa Indra. Saya Nuralina Izati. Saya Zulia Marani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi sel. Adapun materi pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pengertian komunikasi sel, yang kedua persignalan sel, dan yang ketiga adalah respon sel. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang komunikasi sel. Komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya di mana agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama yaitu komunikasi antar sel atau intercellular signaling, di mana sistem menghantarkan informasi atau sinyal dari sel yang satu ke sel yang lain atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Yang kedua yaitu komunikasi dalam sel atau intracellular signal, di mana kelangsungan hidup sel atau organisme homeostatis. Sel normal berkembang dan membelah sel perbaikan jaringan sistem imunitas. Komunikasi antar sel yaitu komunikasi kontak langsung, di mana sel-sel yang berdekatan harus membuat kontak fisik untuk meneruskan informasi atau sinyal. Di sini Ratna akan melanjutkan materi dari intercellular signaling. Berikutnya yaitu paracrine signaling. Molekul ini membawa sinyal yang dihasilkan oleh sel tertentu dan melepaskan ke lingkungan sekitarnya. Sel ini targetnya letaknya berdekatan. Sel ini dirusak oleh enzim ekstraseluler, contohnya epinefrin dan norepinefrin. Berikutnya yaitu endocrine signaling, dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan melalui siklus sistematik sesuai dengan aliran darah. Sel ini targetnya letaknya jauh, contohnya hormon pertumbuhan, insulin, tiroid, estrogen, dan progesteron. Yang terakhir yaitu synaptic signaling. Syaraf yang teraktivasi akan memicu pelepasan neurotransmitter pada takson terminal. Sel targetnya adalah postsynaptic syaraf. Berikut contohnya dopamin, norepinefrin, serotonin, gamma amino. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tahapan komunikasi sel, di mana tahapan komunikasi sel ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama tahap reception atau penerimaan, yang kemudian transduction atau transduksi, dan yang ketiga adalah tahapan respon. Pada tahap penerimaan, sinyal itu akan dideteksi oleh protein membran sel sebagai reseptor pelaku. Kemudian molekul sinyal atau pesan dari reseptor akan masuk ke dalam tahap pengolahan pesan. Kemudian sinyal akan diubah menjadi respon seluler spesifik. Sedangkan pada tahap respon yang telah diolah kemudian akan masuk ke dalam aktivasi respon seluler. Contohnya dalam proses glikolisis, pengaturan sitoskeleton atau aktivasi gen di dalam sel, di mana tahapan ini dapat dilihat seperti gambar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu persinyalan sel. Persinyalan sel ini berkembang pada awal sejarah kehidupan. Contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae yang telah diteliti oleh para ahli bahwa sel ragi pada Saccharomyces cerevisiae ini menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasi jenis pasangan yang berlawanan dan mengawali proses perkawinan. Terdapat 2 jenis tipe pasangan yang disebut dengan pasangan A dan pasangan alfa. Untuk materi
selanjutnya yaitu tentang materi responsel. Responsel itu adalah yang bagiannya itu adalah sel T. Sel T itu adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi merespon imun dan sistem kekebalan tubuh. Jenis sel T ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama itu sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini berfungsi untuk membunuh dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Jenis yang kedua yaitu sel T helper. Sel T helper ini berfungsi sebagai koordinasi dalam respon imun tubuh, pengatur pusat yang mengarahkan fungsi imun, humoral, dan selular. Jenis yang ketiga yaitu jenis T memori. Jadi sel T ini dia berumur panjang. Sel T memori dapat mengenali antigen virus atau agen penginfeksi yang sebelumnya pernah menginfeksi tubuh. Lanjut jenis yang terakhir yaitu jenis sel T regulator. Dia ini berperan mencegah adanya respon imun yang tidak diinginkan dan berpotensi merusak kekebalan tubuh. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Salah dan jawab kami mohon maaf. Assalamualaikum.